Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, pada hari ini kita akan melakukan ibadah pengajaran. Mari kita mulai ibadah kita. Kita naikkan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami hanya di hadapan-Mu Tuhan, di tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bertahta
Dia layak kita sembah, kita puji. Dia layak, dia layak. Segala hikmat, segala kemuliaan, segala hormat, segala yang ditinggikan, segala kekayaan, segala kekuatan, segala kebenaran hanya bagi anak domba Tuhan Yesus Kristus yang memerintah di bumi dan di surga. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia Bapa yang kekal, penasihat
Tuhanmu. Katakan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Amin. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan
Mari kita nyanyikan dengan suara yang kecil dan amin. Inilah ungkapan hati kami, Bapa. Kami sangat bersyukur Engkau ciptakan kami. Di dalam kemuliaan-Mu kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami dipilih di antara yang terpilih untuk pergi menghasilkan buah yang sudah Engkau tetapkan. Kami dipilih untuk melayani Tuhan, menyalakan mesbah. Hidupku adalah penyembahan. Bersama dengan malaikat-Mu di surga kami menyembah Tuhan. Bersama dengan 24 Tuhan-Tuhan. Biar Engkau meramaikan Tuhan di musyawarah-Mu di surga. Karena apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Engkau buka pikiran hati kami. Jadikan gaya hidup kami adalah hidup yang menyalakan mesbah, yang berkenan, yang menjadi asaf dupa yang harum di hadirat-Mu, yaitu dengan pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, ajar kami. Sebentar kami akan Tuhan menyampaikan isi hati-Mu dalam pengajaran, dalam pesan-pesan yang Engkau berikan untuk kami sampaikan kepada saudara-saudara seiman kami, kepada saudara-saudara di FB, kepada saudara-saudara di bangsa-bangsa. Tuhan, urapi lidah dan bibir anak-Mu, biar menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Bapa, singkapkan Tuhan, remah pewahyuan. Terima kasih kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Saya percaya di hari-hari ini kita banyak sekali mengalami suka duka, masalah persoalan, terutama pandemi ini
COVID-19 dan kita tahu tentang corona. Saya merasakan belakangan hari ini, berapa bulan di Indonesia ini, kita semuanya di rumah lockdown, saudara. Ya, banyak sekali yang merasakan tawar hati, banyak sekali yang merasakan kasihnya sudah dingin, banyak sekali yang merasakan melalui kesusahan hidup, masalah, persoalan, sehingga membuat gairah semangat untuk memuji Tuhan. Sudah merasakan sudah tidak berapi-api seperti dulu lagi. Tapi ada firman Tuhan yang pada malam hari ini akan saya bukakan, bahwa sangat menghibur kita, ya, untuk masa seperti sekarang ini. Sungguh-sungguh sangat menghibur kita. Jadi mari kita akan belajar di Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11. Ya, di Inggrisnya itu Revelation chapter 3, berarti verse 10 and 11, ya. Jadi di Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11, ya. Kita akan membacakannya. Kita akan membacakannya dengan pelan-pelan. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Biarlah ayat firman Tuhan ini sangat menghibur kita dan menguatkan kita. Dia Tuhan yang dulu hidup, sekarang, dan hidup selama-lamanya hidup. Dia Tuhan yang mengerti dan peduli kepada kita semua, terutama anak-anak yang dikasihinya. Ya, saya akan membacakan kita bersama-sama, ya, Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Ayat 10 berkata, pertama, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari-hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, Tuhan mau kita di akhir zaman ini benar-benar tekun menantikan Dia, karena Tuhan berkata janjinya bahwa Dia akan segera datang, dan menuruti firman-Nya. Ya, kalau kita bisa tekun menantikan Tuhan dan menuruti firman Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, kalau corona ini saya lihat, ini benar-benar Tuhan izinkan mencobai di seluruh dunia. Kalau nggak salah saya lihat di TV 200 lebih negara. Ya, kita dari dulu tahu, ya, ada penyakit pes, ada penyakit flu burung, flu babi, SARS, HIV, cancer, ya. Itu tidak sampai ke seluruh dunia. Pernah juga terjadi flu Eropa, tapi tidak terjadi sampai seluruh dunia. Kita juga pernah bencana alam, misalnya gempa. Ya, Indonesia gempa, di luar negeri tidak gempa. Mungkin kita di Indonesia juga misalnya gempa di Halmahera atau di Jawa, Pulau Jawa, tapi kita di Jakarta kita nggak gempa, dan di seluruh dunia nggak gempa. Ada lagi bencana alam apa? Kebakaran. Baru-baru ini kita lihat di Amerika, ya, saya lihat di TV kemarin itu ada kebakaran. Ya, berapa bulan yang lalu, awal tahun ini kita lihat di Australia kebakaran hutan. Tapi di Indonesia tidak kebakaran. Awal tahun 2020 malah banjir, saudara. Dan rumah saya itu banjir sampai 1 leher. Ya, saya tinggal di Tanjung Duren di Jakarta Barat. Tapi di luar negeri di sana tidak banjir. Jakarta banjir, Australia kebakaran, tidak sampai seluruh dunia, seluruh bumi. Tapi corona ini diizinkan hampir di seluruh bumi. Tuhan izinkan ini terjadi, penyakit ini, ya, yang sangat menular. Dan saya lihat kita di Indonesia juga akhir-akhir ini makin meningkat. Tapi Tuhan bilang di sini kepada kita, jangan engkau takut.
hanya ada satu yang Tuhan mau minta kepada kita. Hanya ada satu yang Tuhan mau kita taat. Menuruti firman-Nya, kata Tuhan, menuruti firman-Ku. Tekun menantikan Aku. Kalau tekun itu artinya setiap saat, setiap waktu. Kalau tekun itu tidak putus asa. Kalau tekun itu tidak bosan. Namanya orang tekun, ya berharap. Ada semangat menanti. Tekun. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Tekun itu fokus. Dan kita percaya suatu hari itu Tuhan akan datang. Dan kita tahu Tuhan bilang janjinya, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Saudara, saya mengucap syukur. Kita harus bersyukur keluarga kita, tetangga kita. Masih banyak kita tidak kena virus corona ini. Kita bersyukur. Karena janji firman, siapa yang tekun menantikan Aku dan menuruti firman-Ku, dia tidak akan kena pencobaan yang di dunia yang Tuhan izinkan sampai seluruh bumi. Kita bersyukur. Kalau Tuhan berjanji seperti itu, tapi ada syaratnya. Tuhan ini punya hati kita benar-benar tekun mendengar dan melakukan firman Tuhan, menantikan Dia dengan rindu, haus, dan lapar kepada Dia. Amin. Kita percaya Roh Kudus akan menuntun kita. Jangan kita tawar hati. Jangan kasih kita sudah tidak sepanas, semenyala, seroh kita semangat seperti dulu lagi. Tapi kita harus kembali ke kasih mula-mula, kepada permulaan kita. Begitu percaya kepada Tuhan, dibaptis, kita sering mau dengar firman Tuhan, mau baca firman Tuhan, mau pujian penyembahan, ikut ibadah sana sini. Dan kita kesempatan, ya selama ini masih ada PSBB, kita ibadah juga belum sempurna, masih setengah-setengah. Kalau duduk juga jauh-jauh, jarak 1 meter lebih. Kita bisa search di online, search di live streaming, di Facebook. Saudara bisa buka Facebook saya, Nina Benyamin. Pagi saya ada Natalia Lim bersama dengan Pak Rudi dari Singkawang, mereka dari kota kecil. Tapi selama 3 bulan lebih ini, saya setiap pagi jam 5 mereka itu ada live streaming doa untuk menguatkan jemaat dan bangsa-bangsa di seluruh Indonesia dan sampai di luar negeri. Kita bisa akses lagi di FB saya, ada Pak Barnabas. Ya bisa, saya ada Glory, pujian penyembahan, mereka punya karunia. Menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kenapa nih hamba Tuhan itu mesti setiap pagi seperti itu? Saya juga ya berusaha bangun jam 4 pagi, biar ngantuk-ngantuk, tetap saya mau menyembah Tuhan pagi, menyalakan mezbah yang berkenan buat Tuhan. Kita berdiri untuk bangsa ini, berdiri untuk kota ini, berdiri untuk dunia ini. Mezbah pengucapan syukur kepada Tuhan dalam keadaan suka dan duka. Karena kita percaya Roma 8:28 bahwa Tuhan turut bekerja, mau baik ataupun buruk, suka ataupun duka, mendatangkan kebaikan untuk kita. Untuk siapa? Untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi bukan untuk sembarang orang. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia tekun menantikan Tuhan. Pasti dia rindu setiap hari, nggak pagi, siang, sore, malam. Dia mau mencari Tuhan. Dia rindu akan firman Tuhan, rindu memuji, menyembah Dia, rindu berkata-kata positif, kata-kata deklarasi, sekalipun keadaan lagi gak enak. Tapi karena pujian penyembahan dinaikkan, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi terlepas di surga. Bersama dengan 24 tua-tua, bersama dengan malaikat serafimnya, kita memuji menyembah Tuhan. Maka kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan semangat yang baru, kita dapatkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran Kristus. Kita mau menjadi pahlawan-pahlawan, pasukan-pasukan, prajurit-prajurit kerajaan Tuhan. Dan dari mulut kita, karena kita selalu tiap pagi kita memuji menyembah Tuhan, kita akan keluarkan kata-kata positif, kata-kata yang menasehati, kata-kata yang menguatkan, supaya setiap orang yang mendengarkan, mereka dibangun, mereka mendapat kasih karunia,
karena kita beda menjadi dampak pengaruh dengan orang lain. Mari Tuhan mau kita bertekun. Bertekun bukan berleha-leha. Bertekun bukan dari pagi siang sore di rumah nggak kemana-mana nonton aja drama Korea. Ini lagi musimnya. Sekarang musim sekali drama Korea. Nggak di Indosiar, nggak di Trans TV. Ya boleh kalau ada waktu, tapi utamakan dulu, prioritaskan dulu. Hatimu tekun menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan mau kita apa? Menyembah, memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya seperti Daud sangat berkenan, karena Daud selalu memetik kecapi. Di surga 24 tua-tua, di Wahyu 5 ayat 8. 24 tua-tua memetik kecapi. Memetik kecapi itu artinya pujian penyembahan. Mari kita buka di Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Revelation chapter 5 verse 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Haleluya. Saudara, kita di sini memuji menyembah Tuhan. Pagi kita nyalakan mezbah yang berkenan. Di atas juga ikut menyembah Tuhan, saudara. Kita menyembah Tuhan. Kita menarik kuasa, atribut harta surgawi itu turun. Karena di dalam kuasa pujian, penyembahan dan doa orang-orang kudus, saudara dan saya adalah orang-orang kudus, orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara dipilih di antara terpilih dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Kita bangsa-bangsa menyembah anak domba. Kita yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kita ini orang yang terpilih menyembah Tuhan di dalam doa pujian penyembahan sebagai kemenyan, ukupan yang harum, mezbah yang naik di hadapan Tuhan, saudara. Sangat berharga dan mulia. Ditaruh di cawan emas, bukan di gelas biasa. Bukan asal-asalan. Tapi taruh di cawan emas itu sangat berharga. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan membawa tarik tangan Tuhan turun untuk menolong, melindungi kita. Makanya kata tekun di sini ini artinya bukan hanya duduk diam-diam, saya nggak kerja apa-apa menanti Tuhan. Tapi tekun ini artinya kamu harus mengikuti apa janji-janji Tuhan, mengikuti apa perintah Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan mau kita supaya kita benar-benar punya hati sadar, rela, mau menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan sangat senang disembah dan dipuji. Supaya kita bisa keluar dari kesusahan kita, penderitaan kita, dari corona ini. Supaya kita lebih berkuasa, lebih tinggi daripada Dia. Supaya kita bisa menghardik Dia diam. Supaya kita bisa menghardik Dia pergi dari Indonesia, dari kehidupan kita. Supaya kekebalan tubuh kita bisa naik. Supaya kita tidak menjadi stres. Itu hanya lewat pujian dan penyembahan, tekun menantikan Tuhan. Karena pujian dan penyembahan dalam roh kebenaran itu mengandung kuasa. Dan kita mengklaim menerima janji-janji Tuhan. Ya, mari paksakan diri kita. Tekun itu harus paksakan. Ya, saya ingat dulu si anak saya yang kecil itu, Trivena. Saya kalau pelayanan saudara dulu, ya mungkin banyak yang teman-teman FP tahu, saudara-saudara seiman. Saya kalau pelayanan di gereja, ada kalian latihan juga, rapat juga, pulang malam. Tapi anak saya ini tekun menantikan sampai maminya pulang. Kenapa dia tekun menantikan saya pulang? Dia tahu maminya udah janji nanti pulang pasti bawain makanan, saudara. Biar dia tekun menantikan saya dengan rindu, mami kapan pulang, kapan pulang. Dia tahu pulang dari gereja, pasti pulang saya akan bawain dia makanan, saudara. Anak saya yang kecil ini, ya paling bungsu. Kalau yang mengenal saya pasti tahu, anak saya sering saya bawa kemana-mana pelayanan dari kecil, ya dari balita. Dia tahu
itu pasti ada sesuatu, makanan. Makanya biar dia ngantuk-ngantuk juga mami pulang, pembantu buka pintu, dia senang sekali. Oh, mami pulang. Pasti saya makan, saya ingat dia, saudara. Mau makan martabak kah, bakmi kah, saya makan berapa sendok, saya pasti saya tinggalin. Mau dibawa kue-kue, saya melayani di komunitas orang-orang Kalimantan, Kalbar. Itu pasti ada kue-kue, banyak kue-kue Kalimantan, saudara. Bawa pulang, dia senang, dia makan. Ya, dia menantikan. Sampai waktu banjir, saya ngungsi di rumah om saya. Ya, saya pulang malam latihan, apalagi kalau Natal, Paskah latihan, kita di prophetic. Itu biar malam, dia udah tidur, dia nggak mami pulang, dia bangun. Om saya bilang, pantesan dia nungguin maminya, dia tahu maminya setiap hari bawain makanan, supaya udah biasa. Sampai besar, sampai sekarang. Umur 25 masih gitu, kenapa? Karena dia tahu maminya tuh mengasihi dia, pasti bawa makanan. Sampai binatang piaraan dia sekarang kalau saya pergi, saya pasti tinggalin makanan, saudara. Kalau saya bawa makan bakso, sate, saya pasti tinggalin, saudara. Buat anjing-anjing dia. Nah itu, kita juga begitu, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan bilang, aku menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Kalau di dunia ini nggak bisa ditinggal, Tuhan pasti akan bawa kita bersama dengan Dia. Karena janjinya di mana aku berada, engkau akan berada. Karena rancangan Tuhan itu masa depan serap penuh harapan. Rancangan Tuhan itu bukan kebinasaan. Makanya mari kita tetap bertekun. Mari kita tetap pegang Tuhan. Jadi bertekun ini di dalam pujian penyembahan. Mari kita pujian penyembahan ini. Kita tahu memegang kecapi itu adalah pujian penyembahan, saudara. Dan doa orang-orang kudus itu sangat berharga. Mari kita semua pagi, kita bangun, paksakan dirimu, minta Roh Kudus, paksakan dirimu. Bangun pagi, nyalakan mezbah. Supaya cawan emas itu penuh, saudara. Supaya kita melihat Indonesia ini terjadi lawatan Pantekosta ketiga, amin. Kita semua mau masuk di dalam pergerakan itu. Kalau saudara cuma mau tekun hadirat Tuhan, tidak kerja apa-apa, nonton TV aja, tidak bisa masuk di dalam lawatan. Karena Tuhan memilih orang-orang yang tekun. Ya. Nah, yang kedua, kita kembali ke Wahyu 3 ayat yang ke-10, 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah. Peganglah apa itu? Satu, sekali beriman kepada Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Idolamu itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Dia pencipta langit dan bumi. Dia berdaulat atas hidupmu. Karena Tuhan Yesus itu harapan kita. Karena Tuhan Yesus berjanji, Dia memberikan kita harapan. Dia memberikan kita, yaitu janjinya, keselamatan yang kekal. Dia memberikan kita janji, apalagi saudara, Dia memerintah bersama dengan Dia di kerajaan 1000 tahun di Yerusalem baru. Itu merupakan harapan kita. Dipegang imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan ditukarkan apapun juga. Jangan gara-gara laki-laki dan perempuan engkau tinggalkan imanmu. Jangan gara-gara harta, kedudukan. Jangan gara-gara mau terkenal. Engkau menggantikan imanmu dengan yang lain. Tapi mari sekali percaya kepada Tuhan. Selama-lamanya kita beriman kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kamu pegang? Pegang ini Alkitab, buku Alkitab. Karena Alkitab ini adalah Injil kekuatan bagi kita. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan dan mengandung beratus-ratus janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, iya dan amin. Manusia berjanji, manusia bisa lupa. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan ingkar janjinya. Sekali berjanji Tuhan, iya dan amin. Kalau Dia berjanji melindungi kita pada sampai akhir zaman, melindungi kita dari pencobaan yang diizinkan seluruh bumi, menyertai kita sampai akhir zaman. Dia Tuhan Yesus pasti menyertai kita sampai akhir zaman. Makanya pegang baik-baik. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga kita bisa jalan di dalam jalan kebenaran. Sehingga kita tidak akan goyah. Dan kita tidak akan tercemar dengan apapun juga. Yang ketiga, pegang baik-baik apalagi pelayanan. Setiap yang
tekun menantikan Tuhan, dia harus pegang baik-baik pelayanan. Apa yang engkau layani sekarang? Mungkin ada orang tua, ada tim doa, kamu merasa karunia kamu di pujian penyembahan. Mari kita tekun, pegang itu pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya, pegang itu bagai sekali pelayanan, tetap pelayanan. Ada yang pelayanan di musik, ada yang pelayanan di besuk, ada yang pelayanan melayani orang-orang sakit, ada yang pelayanan itu pengajaran, ada pelayanan menjadi gembala, menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi penginjil, menjadi pengajar. Ya, 5 jawatan itu melengkapi gereja-gereja supaya gereja menjadi sempurna di akhir zaman. Mari pegang baik-baik itu. Jangan gara-gara corona pandemi ini engkau menjadi mundur dari pelayanan. Mau suka atau duka, senang atau sedih, mau kaya ataupun miskin, mari kita tetap tekun kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita, karena kalau kita melayani, Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Melayani Tuhan, saudara, engkau susah, kamu masih bisa melayani Tuhan. Tuhan sangat menghargai. Kita melayani Tuhan, kita dapat mahkota. Di sini yang dijanjikan. Jangan sampai ada yang mengambil mahkotamu tuh. Mahkotamu jangan sampai diambil orang. Semua yang melayani Tuhan itu ada mahkota, saudara. Mahkota ada mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota sukacita. Saudara akan diberikan mahkota. Yang paling akhir kita mau masuk dalam pengangkatan, saudara. Mari yang kerja, yang kuliah, yang menjadi ibu rumah tangga, yang melayani, ya aktivitas sehari-hari tetap bersama dengan Tuhan kita jalan. Karena suatu hari pengangkatan justru dalam keadaan kesibukan itu tiba-tiba kita diangkat Tuhan, saudara. Pertemuan di udara, amin. Amin. Ya, mari pegang baik-baik. Jadi satu, pegang apa? Iman kita. Tekun iman kita. Kedua, lakukan firman dan mengklaim janji-janji Tuhan. Yang ketiga, tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan menyembah dalam roh dan kebenaran, dengan motivasi yang benar. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapak, terima kasih semua yang mendengar firman ini, Tuhan. Biar menjadi remah loh tertanam dalam hati kami, bahwa kami terhibur, Tuhan, di Wahyu 3 ayat 10 dan 11, bahwa kami mau tetap tekun memegang firman-Mu, melakukan firman-Mu. Kami mau, Tuhan, tetap pegang apa yang ada sesuai talenta karunia yang Kau berikan buat kami. Kami percaya, Tuhan, kami semua diberikan mahkota. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Engkau Maranatha, Tuhan, akan datang segera. Kami percaya Engkau akan mengangkat kami, Tuhan, pengangkatan di awan-awan dan memerintah bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu, kalau kami hidup karena Engkau, Tuhan. Itu kesempatan yang baik untuk kami benar-benar melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita katakan, kalau ku hidup. Haleluya.
surga. Supaya mereka dilawat dengan kasih dari surga, dengan kelimpahan. Supaya mereka kembali ke kasih mula-mula. Tetap berharap teguh menantikan Tuhan. Melayani, pegang apa yang ada. Apapun hamba Tuhan ini Tuhan, apa yang mereka butuhkan dan perlukan lebih luas kami doa. Hamba Tuhan ini buka reflection, hati gairah cinta kepada Tuhan. Punya hati ini mau diutus seperti Yesaya ke suku dan ke bangsanya. Hamba Tuhan yang masuk Tuhan di new normal ini. Hamba Tuhan ini kau semua kau berikan Tuhan. Yang melayani di gereja, yang misioneri, yang di desa, di pulau, di kota-kota besar. Berikan reflection yang baru, hati yang baru, tertumbuh jiwa yang baru, pikiran yang baru, pewahyuan yang baru, memberitakan firman yang baru, menyampaikan isi hati Tuhan. Tidak rutinitas, tidak lemah, tidak lelah, tapi engkau bukakan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Urapi Bapa di dalam nama Yesus. Berikan gairah cinta melayani dan motivasi yang benar. Kami serahkan hamba Tuhan, berkati anak cucunya diberkati. Mereka menjadi perkasa, menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang memerintah bersama dengan Tuhan. Yang tidak tergoyahkan apapun. Melayani hamba Tuhan, matanya memandang kepada Tuhan. Mana pada manusia akan kecewa pandang kepada Tuhan. Yang matanya benar-benar menghargai Tuhan, menghormati, takut akan Tuhan. Yang biarlah Roh Allah mengurapi hamba Tuhan ini Tuhan. Dengan roh hikmat dan takut akan Tuhan, roh pengenalan dan roh pengertian, roh keperkasaan, roh dan roh Tuhan sendiri. Yang dibakar dan kuasa Roh Kudus, sehingga benar-benar Tuhan tahan uji dan bertekun. Terima kasih Bapak, kami doakan pemerintah Indonesia, dari Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Amin, dari gubernur-gubernur Tuhan, terutama gubernur di Jakarta Pak Anies Baswedan. Kami juga berdoa Tuhan untuk wali kota. Kami berdoa Tuhan untuk bupati camat. Kami berdoa untuk lurah, RT dan RW. Kami berdoa Tuhan untuk polisi dan untuk tentara Tuhan. Biar semua bersatu Pak. Takut akan Tuhan, mengasihi rakyat, diberikan hikmat bijaksana untuk menangani corona COVID ini dalam nama Yesus. Dan Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Akan dibuka pintu gerbang ekonominya menjadi maju. Dibuka pintu gerbang pendidikan menjadi maju. Dibuka pintu gerbang Tuhan menjadi berkat bangsa-bangsa. Indonesia yang tidak baik akan diubah menjadi sungguh sangat baik. Dan aku percaya Tuhan, Indonesia mendapat kelimpahan. Dari Indonesia ini Tuhan akan mengalir dari timur ke barat, menjadi sungai Tuhan kelimpahan, menjadi sungai berkat untuk bangsa-bangsa, menjadi sungai pemulihan Tuhan. Dan kami lihat hari-hari ini Pak Sujadi pergi ke Amerika. Dia yang menenangkan demonstran-demonstran yang KKR Tuhan di jalan-jalan. Berkati beliau dari timur sampai ke barat. Dan kami percaya bangsa Indonesia akan dikirim ke bangsa-bangsa untuk menjadi pendamai, menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga kami, anak cucu kami, anak-anak kami perkasa di dunia. Anak-anak kami tetap hidup di dalam lindungan Tuhan. Kami tidak izinkan setan iblis apapun Tuhan untuk merebut mereka. Kami bawa mereka di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Karena satu orang selamat seisi rumah. Di dalam nama Yesus, mereka yang sakit jasmani Kau sembuhkan Tuhan. Biarlah kasih dari surga Tuhan, belas kasihan menjamah setiap yang sakit. Semua yang sakit disembuhkan supaya ada kesaksian baru di dalam new normal ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur.
haleluya, haleluya. Amin.